Shalom, damai di hati. Damai di hati, shalom. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, Jemaat Kemim Gloria Jakarta Selatan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima sabda Tuhan melalui renungan pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini 14 April 2025 terambil dari Yohanes 19 ayat 18. Sebelum kita membaca dan bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, saat ini kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari sabda firman. Berilah kepada kami semua hikmat dan pengertian, agar firman yang akan disampaikan dapat kami mengerti. Terlebih khusus dapat kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam kami berpikir, bersikap, bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Inilah doa kami, berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Yohanes 19 ayat yang ke-18. Di situ mereka menyalibkan dia. Bersama dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, sedangkan Yesus di tengah. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang membaca, mendengar, serta merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Tema ibadah renungan pagi pada saat ini, Yesus di tengah-tengah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita merenungkan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan iman orang Kristen, yaitu Yesus Kristus disalibkan. Yesus Kristus disalibkan di tengah-tengah dua orang lainnya, yang dalam kitab Injil yang lain disebut di antara dua orang penyamun atau dua orang penjahat. Terjadi sebagai penggenapan dari apa yang telah dinubuatkan tentang dia. Itu Yesus Kristus yang tanpa dosa dengan penuh kasih dan pengorbanan menanggung beban salib demi keselamatan umat manusia. Ada makna yang mendalam dari posisi Yesus Kristus yang ada di tengah-tengah kedua orang yang disalibkan bersamanya. Kita melihat bagaimana Yesus Kristus meskipun dalam penderitaan yang luar biasa, tetap berada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa, penderitaan, dan ketidakadilan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai keluarga Kristen, kita diajak untuk merenungkan apakah kita selalu menempatkan Yesus Kristus di tengah-tengah hidup kita, terutama dalam situasi yang sulit dan penuh tantangan. Di tengah segala kesulitan, baik itu masalah komunikasi, pekerjaan, keuangan, atau hubungan antara anggota keluarga, apakah kita tetap menjadikan Yesus Kristus pusat kehidupan?
Kedua orang yang disalibkan bersama Yesus Kristus adalah orang-orang yang dianggap berdosa oleh masyarakat. Tetapi Yesus Kristus yang tidak bersalah. Ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus tidak hanya berada di tengah-tengah kita saat kita mengalami sukacita, tetapi juga saat kita berada dalam penderitaan. Dia mengerti dan merasakan apa yang kita alami. Yesus Kristus hadir di tengah-tengah penderitaan kita. Dia bukan hanya melihat dari kejauhan, tetapi dia hadir dan ikut merasakan beban hidup kita. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Keluarga adalah tempat pertama di mana kita harus merasakan kehadiran Yesus Kristus. Dalam setiap pergumulan, keluarga kita dipanggil untuk menjadikannya sebagai tempat mencari jawaban. Saat menghadapi masalah atau tantangan dalam keluarga, apakah kita mengingat bahwa Dia yang sudah mengorbankan dirinya untuk kita dan ingin kita mengandalkannya dalam setiap aspek kehidupan kita? Ingatlah, Yesus Kristus mengerti penderitaan dan selalu bersama kita dalam setiap perjuangan hidup keluarga. Marilah kita saling menguatkan agar kita tetap hidup dalam kasih, pengertian, dan siap berkorban bagi keluarga. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, mampukanlah kami untuk selalu menjadikan Yesus Kristus sebagai pusat hidup keluarga dalam keadaan susah dan senang. Tolonglah kami agar rela berkorban dan saling menguatkan satu sama lain. Semoga kasih dan pengorbanan-Mu di dalam dan melalui anak-Mu selalu menjadi teladan hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.